1, 2, 3. Hai. Oke, teman-teman. Selamat siang. Oke. Selamat siang para milenial muda. Bersama saya Edward Sinaga. Ali. Dan saya Supadi Pasar Ibu. Iya. Pak Kita Supadi. jalan kemana nih? Kita sambil ngobrol santai ini ya menuju sesuatu yang bisa dinikmati untuk makan siang. Oke. Kita mencari sambil ngobrol-ngobrol ringan ya. Kita Jadi, sebut aja Pak Edo, Piayu. Piayu atau yang sering orang adalah Piayu laut gitu kan ya. Oke. Jadi walaupun ini ngobrol-ngobrol santai menuju makan siang kan, tapi adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Di belakang kita ada narasumber yang sangat kompeten dan qualified dan certified ya Pak ya. Sertifikasi ya. Dia adalah seorang manajer HRD lulusan Unrika? Magister Manajemen Unrika. Sebagaimana kita tahu semua, Unrika adalah universitas terbaik yang ada di Kepulauan Riau yang menghasilkan lulusan-lulusan magister yang sangat handal, yang sudah menempati beberapa posisi strategis baik di industri perusahaan swasta maupun di BUMN dan juga pemerintah Kota Batam. Ya itu Bagaimana dengan akreditasinya Pak? Akreditasi sekarang adalah akreditasi B. Dan untuk kaula muda atau milenial yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya dari S1 ke S2 boleh ikut bersama Unrika Magister Manajemen, bukan begitu Pali? Yes, benar. Jadi teman-teman, kita akan bahas tentang kredit. Kredit ya? Kredit Benar ya? Jadi rencananya makan siang hari ini tuh mau dikredit. Atau bahas yang lain ini? Nah ini nih masalah kredit nih ya, ini salah sesuatu yang sangat dilema kadang-kadangnya. Nah, dari Pak Swadi silahkan. Ada baiknya kita bahas tentang bagaimana untuk meningkatkan level dari sekolah kita dari S1 ke S2 di masa-masa kita saat kerja. Ini sangat penting sekali. Oh, berarti Ya. kuliah sambil kerja? Betul. Atau kerja sambil kuliah? Oke, lanjut. Sorry, Bahasa yang paling 42. pasnya Pak Ali itu kerja sambil kuliah. Oke. Karena rata-rata Agak maju Pak Swati, suaranya kecil nih. Karena Ya, kita harus perlu siapin mic nanti Oke kita. ya, ini podcasting itu harus lebih profesional ini sama Pak Ali mungkin di sini. Iya, beda sih. Oke, Pak Ali. Jadi ada nanti suaranya kecil Pak Swati. Ya, maklum. Tolong Pak Suwadi agak didekatkan dikit sini ke depan gitu ya. Oke. Jadi Lanjut. gini, mungkin yang topik yang mau dibahas hari ini adalah bagaimana mau melanjutkan pendidikan dari S1 sama S2. Mungkin karena Bapak S1 ke Suwadi ini S2. adalah seorang apa kita bilang profesional yang dibilang human rights atau personal ya? Human resource. Human resource. Oke. Oke, mungkin Pak Suwadi bisa memberikan beberapa tips untuk anak-anak muda sekarang. Oke, selamat siang semuanya. Kebetulan kita ada dari alumni dari Universitas Kepulauan Riau yang sudah akan diwisuda dan sudah wisuda. Di depan ada Pak Edward dan Pak Ali sudah wisuda di tahun lalu, dan tahun ini di tanggal 30 Oktober saya akan wisuda. Doakan saudara-saudara sekalian. Pengalaman untuk semuanya. Saya merasa memang pendidikan itu penting, tidak melihat dari umur. Mau umur berapapun Anda ada kesempatan lebih baik belajar lagi. Saya S1 di tahun 1998 tamat, tapi mengambil perkuliahan S2 baru 2 tahun lalu. Tahun berapa Pak Edo saya lupa, kita ambil untuk angkatan keempat 2018 Pak Suwadi. 2018 kami mulai belajar di Unrika dan tamat di tahun 2020, tapi wisuda tahun 2021. Kebetulan karena corona, jadi kami di tahun 2021 untuk wisudanya. Berbagi pengalaman sedikit tentang untuk bagaimana berbagi waktu di perusahaan dan berbagi waktu untuk kuliah. Oke. Menarik sekali ya Pak Swati ya. Ya. Jadi emang ini untuk adik-adik kita ya mungkin sebenarnya biar tetap semangat tuh. Jadi tidak ada kendala di umur, kemudian di waktu juga ya. Shift juga itu beberapa universitas termasuk Unrika itu juga nyediain shift malam, kelas malam ya. Ya, betul sekali. Jadi itu kita yang bisa penting. beradaptasi dengan untuk
yang sudah diberikan dari Unrika. Kalau misalnya kita untuk shift pagi, ya berarti kita bisa untuk kuliahnya di shift malam. Kita ada yang namanya flexibility atau untuk fleksibel. Saya juga kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5. Kebetulan untuk S2 kita ada belajar untuk hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita meluangkan waktu di Sabtu Minggu, tapi dengan tidak terasa kita banyak hal yang kita pelajari di kampus yang selama ini mungkin sudah kita ada prakteknya, tapi kita perdalam lagi. Jadi mungkin ya kalau kita untuk memahami Pak Suhadi ketika kita berbicara kita pelajari ini mungkin singkat-singkat tentang hubungannya dengan manajerial untuk berkredit ya. Jadi salah satu mungkin ya untuk bagi rekan-rekan muda sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang itu ada sedikit ini pemahamannya masih agak sedikit kurang ya Pak ya, bagaimana tentang manajerial untuk kredit itu, bagaimana ya seorang mahasiswa itu bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mungkin untuk menunjang perkuliahan dan sebagainya. Mungkin Pak Suhadi ada tips dan topsnya bagaimana? Oke, sedikit mungkin tentang manajerial kredit. Terus terang aja saya untuk melihat dengan pemasukan saya ya, jangan lebih besar pula nanti dari pengeluaran daripada pemasukan, atau bisa dikatakan istilah lebih besar pasak daripada tiang. Kita melihat dulu untuk pemasukan kita atau yang kita dapatkan setiap bulannya berapa. Yang kita untuk terangkan tentang manajerial untuk kredit adalah ketika ada kita untuk uang yang bisa kita sisihkan, kita tidak segan-segan untuk menginvestasikan atau mengkredit sesuatu barang. Misalnya mobil merupakan salah satu investasi. Ketika kita sudah untuk ada sedikit untuk mau saving dari penghasilan kita, jadi kita bisa untuk boleh menanya ke dealer berapa sebenarnya sih, contoh untuk mobil CR-V, mobil Agya, mobil Terios,